Swastiastu. Pemirsa, selamat berjumpa dalam acara perbincangan kita, dan ini memang segmen khusus kita dalam Dokwan ini memang karena ada hal penting yang perlu kita sampaikan kepada pemirsa berkaitan dengan kondisi new normal. Kita tahu persis ada beberapa lokasi pariwisata di Bali yang sudah dibuka dalam kondisi new normal, dan hari ini contohnya adalah Pantai Melasti di Ungasan Badung. Dan untuk membahas tentang kondisi new normal dan bagaimana antisipasi terhadap datangnya wisatawan dalam pandemi COVID ini, kita akan sapa Bendese Adat Ungasan Badung, Bapak Wayan Desa Lastawu. Om Swastiastu, Pak Jero. Om Swastiastu. Oke, gimana? Sehat? Sehat, walafiat, astungkaro. Luar biasa, cerah. Suasananya, wajahnya cerah sekali lagi kali ini karena memang Pantai Melasti sudah dibuka ya. Ya, kalau kita mau buka ya buka. Kita sudah melakukan suatu uji coba dari tanggal 22, matur piuning kepada Ide Betara Priangan Desa dan Kayangan Tigo sudah kita lakukan. Mohon doa restu agar apa yang kita rencanakan dan untuk kepentingan menyambut new normalisasi ini, tentunya karena kita meyakini bahwa di Bali itu pembangunan itu berlandaskan dengan konsep Trihita Karana, yang mana manusia dengan Tuhannya, manusia dengan lingkungannya, manusia dengan manusianya. Tentu dalam menyambut new normalisasi ini saya sangat siap sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden dan yang Bapak Gubernur Bali, Bapak Kapolda, Bapak Kapolri dan PHDI, MDA, Majelis Desa Adat ya. Tentunya kami harus siap dalam rangka itu. Karena kami melihat masyarakat kami sangat berkepentingan untuk itu. Jadi ya mau tidak mau new normalisasi, kalau kita bicara di Bali ya, khususnya hampir sama dengan konsep landasan kita Trihita Karana tadi. Karena kita sudah dekat dengan Tuhan, karena kita manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Jadi saya kira bagaimana tentunya beradaptasi di hidup new normalisasi, baik dari sisi peningkatan perekonomian, pembangkitan perekonomian, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Kurang lebih seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Jero terkait dengan keberadaan Pantai Melasti yang sudah dibuka? Langkah-langkahnya seperti apa untuk menuju ke new normal ini? Ya, kami sudah melakukan suatu, pertama kami mengajukan suatu permakluman kepada pihak pemerintah, baik Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kades Pariwisata, bahwa kami akan melakukan suatu uji coba sekaligus penerapan daripada protokol kesehatan sesuai dengan standar WHO itu sendiri, yang mana karyawan kami yang bertugas di Pantai Melasti, yang tentunya di bagian tiketing dan yang lainnya, di situ ada uji cek suhu, cuci tangan, pakai slop dan sebagainya. Jadi di masing-masing kawasan itu sendiri sudah kami sediakan juga cuci tangan dan sebagai contoh yang seperti dilihat ini, kami punya Mino Bus Club, yang mana Mino Club ini adalah baru selesai, yang rencananya kita akan buka seperti hari ini sebagai perkenalan, yang dikelola oleh Benego Segaro Kidul. Itu adalah masyarakat kita yang tentunya sesuai dengan regulasi perundang-undangan kita, bahwa Perda 11 tahun 2016 itu tentang menego, yang mana tujuannya adalah bagaimana menjaga wilayah pesisir itu sehingga selalu aman dan terkendali, yang juga notabene adalah wilayah pesisir adalah merupakan suatu kegiatan umat Hindu yang mana melakukan suatu kegiatan pembelastian jika ada kegiatan puja wali, Priangan Desa, Kayangan Tigo, dan Paebon, Panti, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Sehingga selama kurang lebih 10 hari penerapan protokol kesehatan, ya astungkaro semua berjalan dengan baik, dan masyarakat dan para pengunjung dan karyawan kami dan pecalang kami, linmas kami selalu siaga dalam hal pengamanan. Apabila ada kunjungan tamu-tamu yang berkunjung itu berkumpul, berkerumun, itu dipecah, tolong dipisahkan dan tetap pakai masker dan lain-lainnya. Selama Pantai Melasti ditutup ini, tentu ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pengelola, termasuk juga desa adat. Bisa dijelaskan apa saja upaya-upaya yang dilakukan? Atau mungkin ada pembangunan-pembangunan? Ya, selama
musibah COVID melanda Indonesia dan khususnya Bali. Nah, kita dari sisi aturan pemerintah, imbauan dan sebagainya kita sudah laksanakan. Matur piuning kepada Idoptar Kayangan 3 dan Periangan Desa di masing-masing desa adat. Dan Satgas COVID selalu siaga siang malam untuk menjaga daripada pencegahan daripada COVID itu sendiri. Nah, tentunya itu sudah dilaksanakan dengan baik. Jadi, apa namanya tadi? Lupa saya tadi pertanyaannya. Ya, artinya upaya-upaya yang dilakukan selama di stop ini, Ya. pembangunan, Ya. perbaikan sarana prasarana. Jadi selama kami memanfaatkan waktu di masa pandemi ini dengan beberapa tenaga kerja, kami tata, kami yang merencanakan untuk membuat landscape, dan di tikungan Tukat Mati itu kami akan buat yang seperti ini kebunnya, sehingga ada tempat teduh. Jadi bagaimana kita menjaga manusia dengan lingkungannya yang berkunjung, tentu harus ada asri, ada clean and clean. Jadi sehingga tampilan kunjungan wisatawan yang sebelumnya, yang pada saat normal, dengan new normal, minimal kami bisa suguhkan hal-hal yang terbaik bagi para pengunjung, khususnya yang ingin melaksanakan rekreasi di Pantai Melasti itu sendiri. Contohnya seperti yang saya katakan tadi, yang awalnya kami buka dari 2018, itu baru kita bisa wujudkan satu beach club, yaitu Palmila, yang bekerja sama dengan desa adat. Bangunannya adalah mereka, lahannya adalah desa adat. Itu sudah berjalan 6 bulan, tetapi semenjak COVID sudah berhenti 3 bulan. Dan mereka sudah melakukan kewajiban bayar pajak dan sebagainya. Nah, seiring waktu berjalan, masa COVID berjalan, kita dari desa adat atas niatan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Menego Segaro Kidul telah mampu mewujudkan apa yang telah kita berikan. Wewidangan ini tata kelola kurang lebih untuk perluasan ini dikelola oleh Menego Segaro Kidul adalah 40 aro, yang mana sudah saya sarankan ini adalah tugas dan fungsi bagaimana Anda memajukan desa adat, apa yang mestinya harus Anda gerakkan, usaha apa yang mesti harus Anda jalankan, di samping tugas keseharian itu adalah pelaut. Karena ini adalah sebagai daerah tujuan wisata, tentunya harus ada suatu keseimbangan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Menego Segaro Kidul, yang mana sudah konsep daripada peraturan itu sendiri menyelamatkan daripada wilayah-wilayah pesisir untuk kepentingan keagamaan dan yang lainnya. Contohnya sekarang terwujud, yaitu Mino Beach Club. Ini yang kita duduk di hari ini. Ya, baik. Kita hentikan dulu sejenak ya, Pak Ya. Guru. Dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Membuka hari, kami mengabarkan ragam peristiwa terkini dari berbagai penjuru negeri. Saya sudah standby di sini dari pukul 5 subuh. Mengulas dan membahas isu-isu yang mengguncang publik. Hadir sejumlah narasumber untuk membahas hal ini. Mau menggelar saja janjian, untuk apa dilakukan? Pertama begini, kita menghormati proses penegakan hukum. Mengabarkan bagaimana duduk permasalahan, modus Apa sepak kabar terjang dan Indonesia Pagi di TV One. Tumpukan sampah plastik yang terdampar ini terbawa aliran sungai Cisadane dan memiliki kedalaman yang mencapai 1 hingga 3 meter dari dasar muara. Berapa banyak pemilik kendaraan mewah yang akhirnya mangkir sampai saat ini? Sekitar 1.140 Wow. kendaraan mewah yang belum melakukan pendaftaran ulang lagi. Secara nilai ya sekitar 25 sampai 30 miliar. Inilah saat-saat polisi membebaskan seorang ibu dan 2 anaknya yang disekap di rumahnya sendiri. Kabar pagi di TV One. Bisnis penjualan BBM menggunakan mesin BBM eceran, mengabaikan standar keamanan tanpa uji tera adalah bisnis ilegal. Perjanjian konsesi lahan yang dilakukan oleh PT KCN dengan pihak ketiga dilakukan tanpa melalui keputusan Presiden. Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno.
kami hadirkan isu utama dan strategis. Kami akan bawa Anda untuk berbincang-bincang dengan para narasumber nanti. Efek jerah itu last resource aja sih. Karena inilah yang terbaik dan paling adil. Ya, dunia politik seakan tidak ada habisnya, pemirsa. Satu isu kemudian tumbuh isu yang lain. Kemudian menjadi sorotan adalah wacana terkait pemilihan presiden diserahkan kepada MPR. Polemik sensitif. Mungkin Majelis Salim lapor lah gitu. FPI sudah mengajukan permohonan. Apa kabar Indonesia Malam di TV One? Nah, pemirsa masih dalam acara perbincangan kita dan masih bersama Juru Bendese Ungasan Badung, Bapak Wayan Disalastawu tadi sudah mengatakan bagaimana dalam kondisi new normal, Pantai Melasti sudah dibuka dengan berbagai protokol kesehatan dan sudah dilakukan upaya uji coba dari beberapa hari dan diharapkan nanti akan tetap ramai pengunjung dan juga tetap mempertahankan kesehatan dengan tenaga-tenaga yang ada. Ya. Saya kembali ke Pak Jero. Ketika ini sudah mulai dibuka, tentu harapannya akan sama dengan yang dulu sebelum pandemi COVID. Namun demikian karena protokol kesehatan tentu berbeda. Kira-kira apa target Jero terkait dengan Pantai Melasti di masa new normal ini? Ya, target. Terima kasih kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia, khususnya Bali dan Badung, yang mana sebelumnya adalah gemerliknya pariwisata, kencangnya. Kami mencoba, seperti yang saya katakan tadi, mendorong daripada pembangkitan ekonomi, sektor ekonomi mikro yang kami miliki di Desa Adat Ungasan, yang mana dalam hal ini daerah tujuan wisata Pantai Melasti. Nah, jadi selama kami melakukan suatu uji coba, jadi kami tidak melakukan suatu pungutan, distribusi dan sebagainya. Nah, sehingga dengan gambaran yang seperti yang saya katakan tadi, dengan new normalisasi kami harus melakukan suatu perubahan-perubahan penataan tata kelola, baik dari sisi taman dan sebagainya, sehingga keinginan saya dan tujuan kita adalah bagaimana mengedukasi masyarakat kami untuk bangkit kembali dalam sektor pertumbuhan ekonomi di era new normal ini. Nah, tentunya dalam new normalisasi seperti yang saya sampaikan tadi, ya tujuan kami utama adalah bagaimana mengenalkan Pantai Melasti. Maka saya lakukan. Mudah-mudahan pemirsa yang ada di seluruh Indonesia dan dunia, Bali khususnya, dapat melihat. Dengan new normalisasi kita lakukan dengan protokol kesehatan, kunjungan dan sebagainya, sehingga harapan kami ke depan dan setelah berjalan selama 1 minggu 12 hari lebih ini, seperti yang hari ini kita lakukan, ya harapan kami kunjungan wisata semakin banyak datang, yang mana dalam hal ini adalah Pantai Melasti merupakan sumber pendapatan Desa Adat Ungasan, yang mana sebagai tulang punggung daripada kegiatan-kegiatan kita di Bali, yaitu dalam menunjang program-program yaitu Periangan, Pewongan, dan Pelemahan, yang mana Periangan itu kita punya Kayangan Tiga dan punya lagi 7 prasananya yang menjadi suatu tanggung jawab daripada Desa Adat. Dan hasil dari sinilah dipakai untuk meneruskan daripada kegiatan-kegiatan keagamaan itu, baik dari sisi seni, adat, dan agama dan budaya itu sendiri. Tentu kondisinya berbeda, Jero. Kalau dulu mungkin Jero bisa berharap banyak dari wisatawan mancanegara, kemudian ada kegiatan-kegiatan prawedding, banyak sekali di sini. Sekarang kan mungkin beberapa negara masih belum mengizinkan warganya sini. Ya. Targetnya tentu berbeda. Sekarang ada peralihan nggak target seperti itu? Ya, jadi namanya saja kita hidup di new normalisasi, beradaptasi. Kita tidak boleh pesimis sebagai warga masyarakat. Jadi kalau kita pesimis, kita cepat mati. Seperti apa yang dikatakan, kuncinya adalah bagaimana tentunya ini harus dibuka peluang kesempatan ini untuk meningkatkan imun. Dengan pikiran sehat, tentu imun sehat. Nah, jadi kita berpikir dari situ. Jadi dengan selama musim pandemi ini, kita kembalikan kepada sektor domestik dalam rangka peningkatan perekonomian ini, mengembangkan, membuat suatu regulasi yang baik. Karena
sesuai dengan konsep new normalisasi, kita di masing-masing negara tentu berpikir kehidupan negaranya sendiri masing-masing dulu, penyelamatan dari sisi pondasi-pondasi ekonomi itu sendiri, yang mana sebelumnya sudah 3 bulan tidak bekerja. Nah, jadi harapan kita dari sektor domestik, Bali khususnya, dan kalau dari sisi mancanegara, masih banyak tamu mancanegara yang ada di Bali, yang selama ini kita lihat. Jadi kita manfaatkan peluang-peluang itu yang ada di Bali, yang khususnya ada di sektor Indonesia dan domestik. Semoga dia bisa beradaptasi dalam kehidupan ini. Kalau kita terpaku daripada urusan COVID setiap hari, sehingga pikiran kita selalu terkontaminasi. Jadi kita tidak ada semangat. Nah, jadi kita buka dengan peluang ini, karena DTW Pantai Melasti dengan kunjungan wisata dengan luas areal kurang lebih 25 hektar ini, membentang dari batas Pendawa Kutuh sampai batasnya Pecatu. Jadi kita mempunyai areal yang begitu luas spotnya. Jadi untuk kerumunan dan daripada pengunjung itu sangat kecil. Nah, jadi itu saya... Artinya tetap akan optimis. Kalau dibandingkan sebelumnya, Jero, berapa kontribusi yang dihasilkan oleh Pantai Melasti kepada desa adat? Ya, kalau sebelumnya pendapatan kita per bulan adalah 600 juta di era di kira-kira di Juni, Juli, Agustus, September sampai Desember rata-rata itu. Tapi di Januari, Februari, Maret, April itu ya kisaran 400-450 lah per bulan. Jadi kita dapatkan. Nah, walaupun tadi ditanyakan tidak ada mancanegara yang biasanya suka prawet dan sebagainya, karena kawasan wisata kami yang di Melasti ini adalah punya segmen 4 pasar, yaitu pasar Asia, Eropa, dan domestik, lokal dan yang lainnya. Itu yang kita dapatkan, sehingga dengan pasar pandemi ini pun sebenarnya kemarin-kemarin ini, bulan kemarin sudah banyak yang menelpon, bisa nggak saya masuk untuk prawet, bisa nggak saya masuk prawet. Karena kita masih mengindahkan daripada suatu protokol itu, dan dari imbauan-imbauan belum adanya suatu konsep new normalisasi, ya kita tetap larang, tidak boleh. Masyarakat kami pun tidak boleh ke Melasti. Tetapi semenjak Bapak Presiden kita membuka, beradaptasi dengan kehidupan new normalisasi, saya menyambut positif dan harus menyiapkan diri, harus semangat untuk bangkit kembali dalam rangka menumbuhkan perekonomian dari sektor ekonomi mikro yang kemudian dimiliki oleh masyarakat kami. Kita nantikan dulu sejenak ya, Pak Jero, dan pemirsa, kami akan kembali nanti setelah pariwara berikut ini. Menemani waktu siang Anda. Kami sajikan berbagai peristiwa lengkap dan terpercaya. Saksikan Kabar Siang hanya di TV One. Nama Reinhard Sinaga menggemparkan publik internasional karena perbuatannya. Beragam kejahatan ada di sekitar kita dan mengharuskan kita untuk selalu waspada. Rampung sudah dilakukan pembongkaran makam dan juga otopsi terhadap jasad Lina Jubaidah. Ragam Perkara hadir dengan serangkaian informasi kriminalitas, hukum, dan sosial. Bersama saya Putri Windasari, Ragam Perkara.
Pemirsa, masih dalam acara perbincangan bersama Jero Bedese Ungasan Badung, Bapak Wayan Disalastau. Tadi sudah dikatakan target yang diharapkan dari kondisi new normal terkait dengan Pantai Melasti ini memang kalau bisa sama dengan sebelum pandemi, namun demikian kondisinya tentu agak berbeda. Sisi lain juga targetnya juga tidak saja hanya kepada turis mancanegara, tapi juga turis domestik. Saya kembali ke Pak Jero. Ya. Bagaimana langkah-langkah dari persiapan SDM yang ada di sini? Karena bagaimanapun juga kan tenaganya pasti harus diberikan pelatihan-pelatihan untuk mengantisipasi atau melaksanakan protokol kesehatan. Apa yang sudah dilakukan? Ya, jadi langkah-langkah yang kita lakukan kemarin itu seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih sekali lagi saya katakan kepada seluruh pemirsa di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi suatu contoh dan barometer daripada menyambut new normalisasi itu sendiri. Ya tentunya kami sudah bekerja sama dengan Puskesmas yang kami miliki di Desa Adat Ungasan, Linmas, dan Pecalang, Satgas Covid dan sebagainya. Kita didik mereka untuk sekaligus dan penerapannya sekaligus langsung dalam tanggal 22 uji coba tadi. Dalam uji coba itu banyak hal yang kita lakukan suatu evaluasi. Hari ini datang, evaluasi kekurangannya di mana. Hari berikutnya tetap kita menjadikan suatu evaluasi. Terus berikutnya sehingga kita putuskan di tanggal 1 ini untuk berangkat untuk semangat dalam rangka pemulihan ekonomi tadi. Ya, kalau berkaitan dengan kondisi di Ungasan sendiri, selama ini ada nggak informasi di sini ada masyarakat atau tamu yang dilaporkan positif COVID? Ya selama daripada berjalannya dari Maret, pertengahan Maret sampai Mei, ya kita tidak ada persoalan dalam hal ada yang kena. Belum ada kasus yang berat, tidak ada. Cuman yang ada adalah beberapa titik itu pun ada dari tamu kita dari Jakarta yang tinggal di wilayah kita. Cuman dia sudah proses kesehatannya sudah pulih kembali sehingga kami masuk kategori zona hijau sekarang dan masyarakat kami tidak ada kena terdampak daripada baik transmisi lokal maupun yang lainnya. Sehingga saya katakan saya berterima kasih kepada Ida Betara Kayangan 3 kami, Periangan Desa dan khususnya di Betara Segara yang selalu memberikan suatu tuntunan kepada masyarakat kami. Sehingga apa yang kami jalankan, apa yang kami terima dari imbauan-imbauan baik dari Majelis Desa Adat, baik dari PHDI, baik dari Kapolri, Presiden, Gubernur, Bupati dan sebagainya selalu diindahkan oleh masyarakat kami dan Pecalang kami selalu setiap malam kontrol baik kepada masyarakat kita, baik kepada warga keramat tamu yang punya warga perumahan dan sebagainya. Dan kalau dia pergi selalu lapor dan sebagainya di mana begini. Selalu kita melakukan suatu protokol seperti itu dan pada masa-masa itu kita kurang lebih 2 minggu kita lakukan penyemprotan desinfektan dan sebagainya. Dan sampai sekarang pun sebelum pagi-pagi itu sebelum kita melakukan suatu cobaan buka daripada kawasan ini kita selalu lakukan penyemprotan desinfektan sebelum kita melakukan suatu aktivitas dan sebagainya. Di mana tempat-tempat duduk di mana begini. Dan kita sudah arahkan seperti itu. Apa yang berbeda yang bisa Jero andalkan dari Pantai Melasti kondisi dulu dengan kondisi sekarang sehingga tamu-tamu atau wisatawan harus datang ke Pantai Melasti? Ya yang pertama saya harus menjaga sebuah daerah Pantai Melasti itu selalu bersih. Dan kedua seperti yang saya katakan tadi makanya di tikungan Tukat Mati itu yang ada tanah itu semua kita akan pakai kebun semua di sana sehingga di situ di hari Minggu umpamanya ada orang anak-anak mau berlibur biar bersantai di tempat teduh dan sebagainya. Nah sehingga harapan kami tetap kita lakukan satu penataan sedikit demi sedikit sehingga orang datang kepada Pantai Melasti selalu tertarik kepada daerah wisata ini karena pantai kami bersih, kami punya tebing yang sangat indah, klasik dan natural, tidak perlu banyak dipermak. Sehingga ya setungkare lah, mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan jalan dan kemudahan buat masyarakat kami di Desa Adat Ungasan dan Desa Ungasan. Kami selalu bekerja sama dengan Desa Dinas untuk bagaimana menjaga kawasan Pantai Melasti ini yang merupakan sebagai tulang punggung
pendapatan desa adat dan desa dinas ini bisa tetap berjalan berkesinambungan, dan sehingga ke depannya masyarakat kami selalu kayak kami punya penduduk kurang lebih 13.000 penduduk, yang mana 15 banjar yang itu terdiri dari Kramo Ngarep, Kramo Tamyu dan yang lainnya bisa selalu teredukasi dan semangat kerjanya dan mengurangi kita pengangguran. Dan belum lagi mudah-mudahan karena terbentur COVID kemarin sehingga kami state kecak kami terhambat karena buruh-buruh kita belum bisa balik karena dia terbentur rapid test, keterangan begini sehingga tenaga kita belum bisa datang dari Jawa. Nah, sehingga agak mandek lah sedikit pembangunan state kecak kita. Maunya ya kita tetap berpacu dalam keadaan seperti ini. Mudah-mudahan Desember ini kita bisa selesaikan dan buruh-buruh bisa datang sehingga state kecak Desember ini selesai, sehingga ada suatu penambahan ikon baru lagi di Pantai Melasti itu sendiri, yang mana kecaknya itu nanti kita ambil dari warga Banjar kita, yang mana Banjar kita terdiri dari 15 Banjar adat, kita akan bagi 2 sehingga 7 untuk di hari Minggu pertama, di minggu kedua adalah lagi 8, sehingga masyarakat kami semua punya aktivitas, semua punya kegiatan, dan syukur-syukur bisa menyesuaikan dari sisi perekonomian, peningkatan ekonomi kerakyatan tadi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat kami bisa menyekolahkan anak dan sebagainya, dan seiring dengan perkembangan perekonomian yang sekarang. Baik, terima kasih Pak Jero Benese Muasan, Pak Wayan Desel Astawa, luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan kondisi new normal, pembenahan yang dilakukan di Pantai Melasti ini akan semakin meningkatkan jumlah wisatawan yang muaranya adalah berkontribusi kepada kesejahteraan masyarakat ya. Terima kasih, selamat atas kerja kerasnya, mudah-mudahan Pantai Melasti tetap bermanfaat positif bagi Kramo ya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada para awak media, TV, dan juga Bapak Gubernur, Pak Bupati Badung, MDA dan sebagainya, dan seluruh pemirsa di Indonesia. Dengan keadaan new normalisasi ini, harapan saya para media selalu bisa memberikan spot bagi kami dalam rangka menyambut era new normalisasi ini daripada musibah COVID ini, agar kita selalu bisa berkesinambungan, berkehidupan, berkegiatan seperti biasa, walaupun dalam konteks seperti ini memakai protokol kesehatan. Itulah harapan kita, sehingga gejolak-gejolak sosial yang akan timbul di masyarakat kita bisa kurangi dengan kita seperti ini. Baik, sekali lagi terima kasih ya terima Pak Jero, luar biasa. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan kami, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kami akhiri dengan para Santi. Om Santi 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 Om.